Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pak 5A. Saya atas nama Madinah. Dan saya Nurul Qolbi Mutmainnah. Kami akan menceritakan sedikit banyak tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. mau tahu seperti apa kisahnya? Ikan gurami, ikan gabus. Cakep. Madinah, Ikan arwana makannya tikus. agar silaturahmi tidak putus, Adakah 100? bercanda. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang ke-14 dari 25 nabi yang harus kita ketahui sebagai umat muslim. Nabi Musa alaihissalam dikirim untuk memerangi kekejaman Fir'aun, raja Mesir yang kejam saat itu. Nabi Musa alaihissalam termasuk salah satu utusan ulul azmi yang mendapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keajaiban diberikan dalam bentuk tongkat. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab Taurat kepadanya. Salah satu utusan ulul azmi lahir dari Bani Israel yang pada saat itu Mesir berada di bawah kekejaman dan kesombongan Fir'aun. Raja Fir'aun tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepadanya. Bahkan Raja Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi terbesar Bani Israel. Syariah dan kitab Tauratnya adalah referensi untuk semua orang Israel dan para nabi yang mereka ajar. Pengikutnya juga merupakan terbesar setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa lahir ketika Raja Fir'aun secara sadis menindas kaum Bani Israel. Anak laki-laki mereka yang baru lahir dibunuh dan perempuan ditindas dan menjadikan mereka pelayan laki-laki dan objek penghinaan. Ketika Nabi Musa lahir, ibunya sangat khawatir anaknya akan jatuh ke tangan Raja Fir'aun yang sangat kejam itu. Karena bukan tidak mungkin, mengingat penguasa keji ini mengirim banyak mata-mata ke seluruh negeri untuk menyelidiki terutama kegiatan wanita. Dari anak-anak kaum Bani Israel, wanita hamil dan jenis kelamin bayi mereka yang baru lahir. Dan jika seorang anak laki-laki yang ditemukan, maka dia dibunuh. Secara kebetulan, Allah menempatkan rumah keluarganya di dataran yang menghadap ke Sungai Nil. Allah kemudian mengilhami ibunya untuk menyusui anak itu, lalu membasuh dirinya di laut dan mengikat dirinya dengan tali agar arus yang kuat tidak membawanya pergi. Namun sebagai cinta Allah kepada ibunya, Allah Subhanahu wa taala juga mengungkapkan kepadanya dalam Quran surah Al-Qasas ayat 7 yang artinya, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke Sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan jangan pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Suatu hari ketika sang ibu sedang menghanyutkan peti yang membawa keranjang berisi bayi tersebut ke laut, tiba-tiba tali pengikatnya terlepas dan arus membawanya pergi. Rupanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahtera itu jatuh ke tangan keluarga Fir'aun
dan kemudian memberikannya kepada istri Fir'aun, yaitu Asia. Asia sangat senang ketika melihat penampilan bayi itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan cinta kepadanya di hati orang-orang, sehingga berita tentang dia menyebar ke seluruh dunia. Tidak diragukan lagi, berita itu pun juga sampai kepada Fir'aun, dan dia mengirim pasukan untuk menyelidiki dan membunuhnya. Tapi berkat bujukan istrinya yang baik itu, ia memohon padanya untuk tidak membunuh anak itu karena dia sangat lucu, dan siapa tahu dia mungkin berguna suatu hari nanti dan dia benar-benar akan menjadi putra mereka. Nah, berkat bujukan wanita tersebut, bayi itu selamat dari pembunuhan. Pada saat yang sama, istri Fir'aun sendiri bereaksi dengan cepat dan menawarkan pelayanan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia memanggil bayi di seluruh negeri dan meminta mereka untuk mencoba menyusui. Tetapi tidak ada yang bisa. Karena bingung, mereka pun mengajaknya jalan-jalan dan berharap Tuhan akan mempertemukannya dengan orang yang tepat. Hingga pada akhirnya dia menemukan seorang perawat melalui saudara perempuan Nabi Musa sendiri, yang juga tidak lain adalah ibu kandung bayi tersebut. Itulah tadi cerita singkat mengenai kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya, mari kita dengarkan mengenai kisah ketauladanan Nabi Musa alaihissalam. Ya, baik teman-teman, marilah kita mendengarkan kisah selanjutnya mengenai meneladani kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam suka membantu. Suatu kali seorang pria bergegas ke Musa alaihissalam dan berkata, "Wahai Musa, sebenarnya ada rencana untuk membunuhmu. Keluarlah dari kota ini. Ini saranku untukmu." Musa alaihissalam mengikuti nasihat laki-laki itu. Maka keluarlah ia dengan perasaan khawatir seraya berdoa. Doa Musa alaihissalam yang artinya, "Ya Tuhanku, yang maha kuasa, yang maha pengasih, lagi maha penyayang, bebaskanlah aku dari cengkraman kaum Fir'aun yang aniaya." Quran Surat Al-Qasas ayat 21. Ketika ia sampai di tanah Madjan, ia menemukan sekelompok orang memberikan air untuk ternak mereka. Di antara mereka ada 2 gadis yang menyalakan ternak mereka. Musa alaihissalam menyapa, "Mengapa kamu tidak pergi mengambil air dengan mereka?" Kedua gadis itu menjawab, "Kami tidak bisa mendapatkan air kecil. Orang-orang berhenti mengambilnya, dan karena kami tidak cukup kuat untuk melawan dan mengusir orang banyak. Ayah kami sudah tua, itu sebabnya dia tidak bisa datang ke sini untuk mengambil air." Pada saat inilah Musa alaihissalam membantu kedua gadis itu menyirami ternak mereka. Setelah ditolong, Musa alaihissalam berlindung di bawah pohon dan berdoa, "Tuhan, aku sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau kirimkan kepadaku." Kedua gadis yang ditolong oleh Musa alaihissalam pulang dan memberitahu ayah mereka bahwa seorang yang berhati mulia telah membantu mereka. Salah seorang gadis berkata, "Wahai ayahku, bawalah dia, Musa, untuk bekerja bersama kami. Sepertinya dia adalah orang yang kuat dan dapat diandalkan." Sang ayah menyetujui permintaan putrinya. Ternyata ayah dari kedua wanita itu tak lain adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Disinilah Nabi Syuaib alaihissalam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Belakangan Nabi Syuaib alaihissalam menikahkan salah satu putrinya dengan Musa alaihissalam. Kemudian kisah teladan mengenai Nabi Musa alaihissalam melawan kekejaman Fir'aun.
Nabi Musa alaihissalam menerima mujizat dari Allah, yaitu tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Tangan Musa alaihissalam dapat memancarkan cahaya dan melindunginya dari rasa takut. Musa alaihissalam melakukan dua mujizat ini untuk melawan Fir'aun dengan para dukunnya. Kedatangan Nabi Musa alaihissalam di Mesir membuat Fir'aun marah dan ia menuduh Musa sebagai dukun yang ingin mengusir Fir'aun ke luar negeri tempat ia berkuasa. Musa alaihissalam mengingatkan Fir'aun, "Jangan berbohong, kamu akan dihancurkan dan menderita azab Allah Subhanahu wa Ta'ala." Fir'aun dan para penyihirnya terus melawan dan menentangnya. Akhirnya Musa alaihissalam melayaninya dan berkata, "Kalau begitu, kumpulkan semua dukunmu. Kumpulkan, kita akan bertemu di suatu tempat." Pada hari pertemuan itu, penyihir Fir'aun berkata, "Ya Musa, lemparlah tongkatmu dulu, atau kami yang akan memulainya terlebih dulu." Musa alaihissalam berkata, "Kamu adalah yang pertama." Penyihir Fir'aun kemudian melemparkan tali dan tongkatnya yang menjadi ular yang menyerap di sekitar Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datangnya." Quran Surah At-Taha, Surah ke-20 ayat 69. Nabi Musa alaihissalam menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia melemparkan tongkatnya dan pada saat itu menjadi ular besar yang merangkak dan memakan penyihir Fir'aun. Kejadian ini menyebabkan beberapa ahli sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud di hadapan Tuhan, sebagaimana firman Allah yang artinya, "Lalu tukang-tukang sihir itu tersungur dan bersujud seraya berkata, 'Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa.'" Quran Surat At-Taha, Surah ke-7 ayat 70. Bersama pasukannya dia disiksa. Dia akan membunuh orang-orang mukmin termasuk istrinya melihat ini. Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang mukmin mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Fir'aun dan pasukannya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya di dekat Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya bingung saat itu. Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba laut terbelah menjadi dua. Mereka memiliki jalan yang panjang. Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya terus berlari di sepanjang jalan panjang yang membentang ke sisi lain. Dari kejauhan, Fir'aun dan pasukannya terlihat mengejar Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam sampai di seberang dengan selamat, sementara Fir'aun dan pasukannya masih berada di tengah jalan. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan Laut Merah ke keadaan semula. Laut menelan Fir'aun dan pasukannya. Demikianlah pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang durhaka. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja sedikit kisah teladan yang dapat kami sampaikan dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, mengenai kesimpulan dari kisah tersebut, ayo coba teman-teman, kalian bisa simpulkan kisah apa sih yang bisa diambil dari kisah teladan Nabi Musa alaihissalam? Kalau sudah tahu, ayo komentar ya di bawah. Yuk. 2,000 years later. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, comment, and share ya. Jangan lupa.